anak-anak Choice. Yuk kita belajar mengenal handphone bersama Jessie. Oke? Halo teman-teman, kenalkan nama aku Jessie, sahabat anak Choice. Mulai hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk bermain asik bersama Jessie. Nah, hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenal handphone. Nah, teman-teman, apa sih gadget itu? Jessie kasih tahu ya. Jadi, gadget itu adalah alat elektronik berukuran relatif kecil, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Gadget juga membantu kita loh, sehingga aktivitas kita menjadi lebih mudah. Nah, makanya disebut dengan smart gadget. Nih, Jessie kasih tahu ya beberapa jenis dari gadget. Ada laptop atau komputer, kemudian juga ada handphone, ada kamera digital, ada headphone, jam digital, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang Jessie mau ajak teman-teman untuk lebih dekat mengenal handphone. Nah, sebagai alat komunikasi, kemampuan dasar handphone itu sama dengan telepon konvensional. Maksudnya gimana? Nah, artinya sama-sama untuk melakukan dan menerima panggilan. Teman-teman, ada yang tahu nggak siapa penemu handphone? Nah, penemu handphone itu namanya Martin Cooper. Nih, Jessie kasih lihat fotonya. Jadi, pada tahun 1973, Martin Cooper menemukan handphone. Besar ya handphonenya. Nah, kalau ini handphone zaman dulu. Hehehe, waktu Bu Justin sekolah ya Bu Justin ya, HP-nya masih besar. Nah, pada awalnya handphone berfungsi untuk melakukan atau menerima panggilan dan menerima atau mengirim SMS aja. Tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, nah kita bisa melihat orang yang kita telepon di layar handphone dengan video call. Kita juga bisa menelpon dengan banyak orang dengan WA group. Nah, dengan WA selain mengirim pesan, kita juga bisa mengirim foto, kita juga bisa mengirim suara, yaitu dengan voice note. Nah, semakin banyak sekali ya fungsinya. Teman-teman, handphone juga bisa dipakai untuk bekerja. Papa, mama bekerja menggunakan handphone. Dan kita bisa sekolah online menggunakan handphone juga kan? Nah, selain itu, handphone juga bisa digunakan untuk mencari informasi, baik melalui YouTube maupun internet. Sehingga kita bisa mengetahui kabar atau berita di seluruh dunia. Dan di handphone sekarang juga ada GPS. Jadi kalau kita mau mencari alamat, kita dengan mudah bisa menemukannya. Nah, handphone juga berfungsi atau bermanfaat sebagai hiburan loh. Nah, kita bisa selfie-selfie, kita bisa main game, kita bisa mendengarkan musik, dan untuk olahraga juga bisa. Kita jadi tahu berapa kalori yang sudah terbakar saat kita olahraga. Nah, karena kehebatan itu tadi, makanya handphone disebut juga dengan smartphone. Nah, ini ada beberapa jenis dari handphone atau smartphone ya.
berbeda ukuran, berbeda pula namanya. Ya, ada smartphone, ada tablet. Nah, dari handphone ada dampak positifnya juga loh yang bisa kita dapatkan dari anak-anak. Apa ya? Nah, dengan handphone anak-anak bisa lebih kreatif. Anak-anak juga bisa lebih kritis. Nah, selain itu juga bisa merangsang kemampuan motorik anak. Anak-anak juga tentunya menjadi lebih pintar dalam memilih berbagai informasi. Dan tentunya memberikan kemudahan untuk bisa berkomunikasi secara lebih intens. Nah, tapi kalau kita menggunakan handphone dengan tidak bijak, tentunya akan menimbulkan bahaya. Nah, apa ya bahayanya? Semisal kita menggunakan handphone secara terus-menerus atau lama, atau kita juga terlalu dekat. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kita. Nah, selain merusak mata, juga akan bisa mengenai saraf otak kita. Nah, selain itu, dengan keseringan main handphone, anak-anak bisa kecanduan. Nah, jadi pengennya main handphone terus. Nanti kalau handphonenya diminta mama papa marah atau nangis. Nah, waktu makan juga masih pegang handphone, nggak mau makan, harus disuap. Nah, masih banyak lagi ya anak teman-teman ya bahaya dari handphone kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Nah, itu teman-teman sedikit ilmu dari Jessie tentang handphone. Pesan Jessie, teman-teman gunakan handphone dengan bijak ya. Harus tahu waktu dan gunakan untuk yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman.